Halo teman-teman, Renar Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya ingin sharing cerita mengenai awal mula berdirinya brand mobil Lamborghini. Jadi ini ada kisahnya bagus, Lamborghini keluaran 2022 kalau nggak salah. Jadi pokoknya cerita mengenai awal mula berdirinya Lamborghini. Ternyata kalau saya lihat dari film itu, Lamborghini itu termasuk pendatang baru dibanding seperti Maserati, Aston Martin, Ferrari, kemudian MG itu Morris ya, sekarang dikenal Morris Garage. Malah itu lebih dulu tuh mobilnya. Sehingga karena pendatang baru, Lamborghini itu memulai usahanya itu dari membuat traktor. Jadi bukan mobil supercar tapi traktor dulu. Dan digambarkan awal mulanya membuat traktor itu dari kendaraan bekas. Dari kendaraan bekas dirakit menjadi traktor. Kemudian setelah jadi mesinnya mesin bekas kayak gitu, diajukan mereka si namanya Vericchio ya kalau nggak salah, mengajukan pinjaman ke bank, meminta permodalan ke bank dengan konsep traktor yang telah jadi. Mereka itu partnernya itu adalah Vericchio dan satu lagi ada namanya, tapi mereka menjadi musuhan, putus hubungan karena perempuan, dimana temennya itu tertutup sifatnya. Mereka berdua bekas veteran perang, bekas tentara perang. Dan temennya itu, dia dekat sama temennya, tapi karena perempuan dia jadi putus hubungan, dimana temennya Vericchio ini yang mendirikan Lamborghini bersama temennya itu rada pemalu, bukan Vericchio-nya, temennya itu. Dan Vericchio waktu sedang merintis karir, dia sudah punya istrinya meninggal karena pendarahan. Waktu itu istrinya sudah meninggal, zaman dulu kan nggak semaju sekarang. Dan istrinya itu seorang baik yang menemani dari masa susah Vericchio, dari masa merakit Lamborghini. Dan waktu sudah mau melahirkan, dia sudah bilang, saya firasat tuh, dia bilang gambarannya besok melahirkan. Udah terasa banget. Jadi mungkin zaman dulu ada bukan itu lebih terasa, dan dokternya sudah cuman prediksi kayak gitu. Tapi Vericchio itu karena lagi bangun mobil, lagi bangun logo, waktu kebesokannya itu rada lama logonya jadi dari tukang pahat batu waktu itu dibilang. Jadi dia terlambat pulang karena dia jadi agak lupa ya, nama manusia ya. Ya udah lupa, akhirnya istrinya pendarahan, dibawa ke rumah sakit, anak selamat tapi istri nggak terselamatkan. Ingat waktu zaman dulu dunia medisnya kalah sama sekarang, jadi bantuannya juga lebih minim. Jadi kita bersyukur sudah hidup di zaman sekarang. Tapi kita latih, kita tetap disiplin, jangan mengecewakan orang, jangan kalau sudah berjanji tetap penuhi janji. Bagi yang ibu hamil juga kalau perlu datang ke dokter, kontrol, atau ya sudah standby di dokter ya, begitu ya. Karena namanya dunia medis, namanya kesehatan, namanya ibu hamil, apalagi soal berhati-hati, kehati-hatian itu luar biasa banget, perlu dijaga. Kemudian akhirnya istri meninggal, dia didekati sama perempuan lain yang membuat dia putus hubungan sama temennya itu. Temen itu kan pemalu, jadi si Vericchio itu baik, mau kenalin, mau ya suruh ngomong, tapi berkali-kali si perempuan itu juga mau usaha kenal, namun temennya itu pemalu banget. Jadi dan perempuannya sampai bilang, saya nggak tertarik sama dia. Tapi si Vericchio itu kan, apalagi istrinya ini baru meninggal, dia bilang, saya lagi berduka, jangan duduk sini dulu, nanti takut salah jalan, takut hanya jadi pelampiasan. Cuman karena wanita baik juga, ya udah dia nemenin dulu. Akhirnya mereka jadian. Dan si wanita ini yang baru ini menemani lagi. Jadi kasihan tuh yang pertama meninggal,
yang baru ini menemani lagi dari masa susahnya itu jadi keuangan segala di perusahaan sampai akhirnya dicerai juga. Akhirnya nanti-nantinya begitu mobil prototipe sudah jadi dan ya namanya sibuk kali di perusahaan sehingga sehingga ada perempuan lain yang mendekati juga. Tapi waktu itu digambarkan waktu mau launching itu setelah Geneva Exhibition, pameran Geneva berlangsung dan sukses, mobil pertama yang dibuat, dia lagi menggambar di acara pesta gitu, gambar terus dia diajak ngobrol sama perempuan. Kemudian kan dia lagi soal namanya tuh Naura, lagi ciptain Naura mobilnya itu, mobil Lamborghini-nya itu, dia ngobrol sama perempuan. Dia terinspirasi dari kecantikan tuh perempuan, depannya itu bulatnya. Kemudian dia tunjukin, saya terinspirasi dari kamu nih, gambarnya kayak gitu. Aduh, si istrinya ngelihat dia kok lagi deketin sama perempuan dan mungkin sebelumnya ada pengalaman gak enak. Dia itu seperti ngedeketin perempuan, seperti ada selingkuh mungkin dikit-dikit, yang nggak bisa bohong kali ya. Udah hasil mungkin lagi iri-irian juga, lagi posisi kelihatan kuat-kuatan, dicerai. Habis itu si ini malah nggak tahu, habis itu dia ikut Paris Geneva Exhibition atau dia ciptain yang brand merek mobil Lamborghini tapi ya merek tipe lain dan mendulang kesuksesan. Cuman juga gak jadi juga sama itu perempuan. Kemudian 10 tahun, cuman nama Lamborghini sudah hidup kan. Digambarkan juga waktu lagi masa pembangunan itu dia sempat bertemu dengan Ferrari yang sombong. Ternyata digambarkan waktu itu lagi sombong, dianggap ya Lamborghini belum ada apa-apanya. Jadi Ferrari lebih duluan tuh. Akhirnya karena dianggap dia direndahkan, dia bangkit banget, dia tunjukin dia bisa. Sampai dia bukan ngerekrut, mungkin minta pendapat, minta bantuan dari orang-orang yang mantan former itu, ada uang kan, ada uang bank segala, mungkin dia bisa bayar engineer-nya itu yang bisa ngebangun mobil, yang bisa gambar mobil, bisa kasih konsep mobil, dalam mobilnya seperti apa, bisa bikin bahan-bahan dalamnya. Industri waktu itu setelah Perang Dunia Kedua itu sudah bangkit, buktinya udah ada brand-brand mobil di Eropa, Mercedes kayak gitu-gitu kan. Tadi Aston, banyak deh pokoknya, Morris segala kan sekarang kalah pamornya malahan. Udah akhirnya mereka kolaborasi dan dia itu tadi yang digambarkan, dia ngeliat perempuan itu segala tuh karena lagi ingin konsep mobil yang cantik, mobil yang cantik banget sampai seumur hidup kayak gitu. Makanya Naura katanya masih ada di merek mobil Lamborghini saat sekarang. Ya udah, akhirnya setelah cerai, jadi istri kedua tuh cerai juga. Digambarkan nih ya, ini bisa benar bisa salah juga saya, karena saya nggak kenal langsung orangnya, bisa aja kan biografi juga bisa ada kekeliruan. Dia kayaknya belum nikah lagi atau nikah lagi, cuman kita nggak tahu, lebih ke privat mungkin informasi. 10 tahun setelah keberhasilan mobil Lamborghini dibangun, brandnya, terjadi resesi ekonomi. Terus lagi pemerintah mungkin kesulitan itu sehingga tidak terlalu dukung industri. Dan digambarkan Lamborghini tidak terlalu serakah dan memikirkan manusia, makanya dia akhirnya diangkat menjadi salah satu pimpinan dari sumber daya manusia dunia, sebutannya ya, lembaga. Dan caranya agar dia akhirnya kan melakukan pemotongan upah, gaji, dan ya udah sampai dia jual sahamnya, terus dia bagikan ke keluarganya yang partnernya dahulu dia bagi, kemudian istri lamanya kalau saya tidak keliru dibagi juga. Jadi
digambarkan ya orang baik, digambarkan, cuman kita bisa ada suatu perubahan-perubahan yang saya nggak ketahui juga teman-teman. Ya udah akhirnya dijual sahamnya ke orang lain, menjadi perusahaan orang lain, bukan milik dia, tapi pendirinya adalah dia, Vericchio yang digambarkan. Itu teman-teman, kita kejar mimpi-impian kita belum tentu mulus, tapi kalau kita punya impian selalu lakukan yang terbaik. Oh iya, saya ada bonus film teman-teman, saya mau share itu mengenai tukang kunci. Tukang kunci itu bagus, kerjaan bagus. Cuma digambarkan ada cerita di film, tukang kunci yang ini nakal, ini fiktif, jadi bohongan. Orang yang datang ke dia ngebikin kunci dan dia naksir, misalnya cewek nih yang bikin kunci ini laki. Pikiran laki itu rada mesum kali ya. Kalau orangnya nggak bener, nah datang dia ngelihat ini kunci apa, dia tanya. Dia nanya kali ini kunci apa, terus tanya mungkin tinggalnya di mana apa gimana, harusnya nggak lazim kan nanya alamat tinggal segala. Nggak tahu deh digambarnya di film itu dia nanya kayaknya alamatnya segala diincer dah, apa dibuntutin apa gimana. Untuk orang-orang yang tertarik mungkin kalau dekatnya rumah dekat juga mungkin dia cepat bisa ngelihat arah mana, dia ke arah rumah mana, atau dia minta mungkin KTP buat untuk membuktikan dia itu kepemilikan dari kunci itu. Tapi kan polisi juga bisa ini kalau dilapor sama pemilik rumah, dulu saya bikin duplikat di sini di tempat itu dan bisa selidikin mungkin sidik jari, mungkin DNA dari air liur, dari rambut yang terjatuh. Udah pokoknya gambar ini fiktif banget, makanya dari itu aneh kok berani dia datengin rumah yang dia udah ada duplikat kuncinya, datengin, ya udah dia perkosa itu, dia datengin malam-malam tanpa nggak terduga. Suami yang lagi berhubungan sama istrinya juga ditendang, diapain, jari dipotong, ditaruh di batap beberapa hari, mungkin weekend, Jumat, Sabtu Minggu apa Sabtu Minggu gitu. Istrinya dikerjain lah, disuruh ngelayanin seperti istri dia suaminya kayak gitu. Tapi nanti begitu weekend kelar dia pulang. Aneh makanya orangnya. Apain kayak gitu? Dia nggak bisa punya keluarga, nggak bisa punya anak juga dari itu kan nggak berkenan kalau itu bisa ditangkap. Tapi dia melakukan kejahatan. Jadi kita intinya selalu hati-hati, kita punya barang apa jangan sampai expose alamat kita di mana. Untuk barang-barang vital tuh seperti penggandaan kunci segala. Gitu teman-teman. Kalau kendaraan kan kalau itu digandakan ada chipnya segala itu yang susah kan, immobilizer biasanya. Tapi kalau rumah makanya cerita aneh sebenarnya nggak lazim ya orang bisa seperti itu. Oke, teman-teman, itu yang saya mau bagikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.